Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Nurul. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar ya tentang sumbu simetri. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang nilai optimum dari suatu grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, kita ingat kembali ya. Di sini, coba kita ingat kembali tentang titik puncak. Nah, coba kakak tuliskan di sini ya. Titik puncak itu boleh kan ya? Kakak tuliskan sebagai XP, YP. Jadi, komponen dari titik puncak itu ada XP dan juga YP. Nah, X, yaitu XP, itu sama aja dengan sumbu simetri ya teman-teman. Kemudian, nilai YP-nya, ya nilai Y, yang merupakan nilai YP-nya ini sama dengan nilai optimum dari suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, nilai optimum dari suatu grafik fungsi kuadrat ini bisa berupa nilai maksimum dan juga bisa merupakan nilai minimum. Kakak tuliskan dulu ya, bisa berupa nilai maksimum atau bisa juga merupakan nilai minimum. Nah, ini tergantung dari bentuk grafiknya, teman-teman. Apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Nah, maksudnya gimana sih, Kak? Kalian simak terus ya penjelasan Kakak. Oke, sekarang coba kalian perhatikan pada kurva parabola yang Kakak punya nih. Di sini Kakak mempunyai sebuah kurva parabola yang terbuka ke atas. Dan sekarang coba kalian perhatikan juga pada titik puncaknya. Titik puncaknya ada di mana ya? Di sini ya, di titik yang Kakak beri warna putih nih. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata pada kurva parabola yang terbuka ke atas seperti ini, titik puncaknya merupakan titik terendah dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Jadi, kita bisa katakan bahwa nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat tersebut merupakan nilai minimum. Gitu ya, teman-teman. Dan selanjutnya, sekarang coba kalian perhatikan lagi nih. Di sini kakak juga mempunyai sebuah kurva parabola yang terbuka ke bawah, seperti ini. Dan juga perhatikan pada titik puncaknya. Di sini ya, ternyata titik puncaknya merupakan titik teratas atau titik tertinggi dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Maka kita juga bisa katakan bahwa nilai optimumnya merupakan nilai maksimum. Gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kalian sudah tahu kan bahwa titik puncak itu bisa kita nyatakan sebagai XP, YP. Nah kakak tuliskan nih ya di sini. Titik puncak. Titik puncak itu tadi bisa kita nyatakan dalam bentuk XP, YP. Bukan dalam bentuk ya, tapi dalam titik koordinat XP, YP. Nah, sebelumnya kalian juga sudah tahu kan bahwa untuk mencari nilai XP, kita bisa menggunakan rumus yaitu negatif B per 2A. Nah, kalau kita ingin mencari nilai YP, bagaimana ya caranya? Ada rumusnya juga nggak ya? Oke, kalian perhatikan ya. Oke, kakak batasi dulu nih ya, teman-teman. Nah, jadi misalkan kakak mempunyai sebuah fungsi kuadrat nih. Misalkan fungsi kuadrat tersebut adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kalau kita ingin mencari nilai y itu sama aja kan dengan nilai fx. Kakak tuliskan dulu ya. Berarti kita juga bisa mencari nilai YP dengan cara yang sama. Maka nilai YP itu sama juga kan dengan nilai FXP. Nah, sehingga artinya kita bisa substitusikan nilai XP untuk menggantikan nilai X-nya nih. Kita coba ya. Jadi menjadi FXP sama dengan AXP dikuadratkan ditambah B dikalikan XP ditambah C. Nah, tadi kita juga sudah tahu kan bahwa untuk mencari nilai XP ini kita bisa
bisa menentukannya dengan rumus min B per 2A. Nah, berarti nilai XP-nya kakak ganti ya. Karena XP sama dengan min B per 2A, maka XP-nya kakak ganti menjadi min B per 2A. Seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian ditambah B juga dikalikan dengan min B per 2A. Seperti ini. Dan ditambah dengan C. Gimana? Udah paham kan? Kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya berarti tinggal A dikalikan dengan min B per 2A dipangkatkan 2. Berarti menjadi berapa teman-teman? B kuadrat per 4A kuadrat. Kemudian ditambah dengan B dikalikan min B. Berarti menjadi min B kuadrat per 2A. Jangan lupa tutup kurungnya. Kemudian ditambah dengan C. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kakak ke bawahkan dulu. Oke, kita lanjutkan berhitungnya. Di sini A-nya bisa kita sederhanakan ya teman-teman. Berarti menjadi B kuadrat per 4A. Kemudian dikurangi B kuadrat per 2A. Ini per 2A ya. Kemudian ditambah dengan C. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita samakan ya penyebutnya. Menjadi berapa teman-teman? Menjadi 4A. Oke, kita samakan nih penyebutnya. Kita bikin garis lurus seperti ini ya. Sebentar. Oke, B kuadrat min 4A. Penyebutnya sudah 4A, berarti tinggal kita tuliskan aja nih. Kemudian dikurangi dengan 4A dibagi dengan 2A. Hasilnya 2. 2 dikalikan B kuadrat, berarti menjadi 2B kuadrat. Kemudian ditambah dengan 4AC. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nih berhitungnya. B kuadrat dikurangi 2B kuadrat. Berapa teman-teman hasilnya? Negatif B kuadrat. Kemudian jangan lupa ditambah 4AC per 4A. Nah, di sini ada bentuk min B kuadrat ditambah 4AC. Nah, sekarang coba kalian ingat. Kita kan mempunyai bentuk D atau diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC ya teman-teman. Oke, ini kakak beri kotak nih. Nah, artinya kalau min B kuadrat ditambah 4AC, kakak keluarkan negatif satunya, berarti menjadi berapa? B kuadrat dikurangi 4AC per, sebentar. Oke, kakak bikin lagi ya, per 4A. Nah, B kuadrat min 4AC ini sama saja nilainya dengan D atau diskriminan. Berarti bisa kita ganti ya. Berarti menjadi min 1 dikalikan D berarti menjadi min D per 4A. Nah, artinya kita bisa mencari nilai YP, ini YP ya. Nah, dengan menggunakan rumus negatif D per 4A. Gitu ya teman-teman. Nah, kakak tuliskan nih di sini. Jadi, ternyata YP juga bisa kita nyatakan dengan rumus YP sama dengan negatif D per 4A. Gitu ya. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kita coba tentukan nilai optimum dari suatu fungsi kuadrat ya. Nah, teman-teman, misalkan kakak mempunyai sebuah fungsi kuadrat nih, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x. Oke, kakak beri kotak ya. Nah, untuk menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat tersebut, kita bisa menentukannya dengan rumus y puncak, yaitu min D per 4A. Nah, D ini merupakan nilai diskriminan ya. Jadi, bisa kita tuliskan menjadi YP sama dengan min B kuadrat min 4AC per, penyebutnya berapa? Tetap 4A. Gitu ya. Wah, artinya untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi kuadrat, kita butuh nilai B, nilai A, dan juga nilai C-nya.
Oke, kita cari tahu ya. Dari fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 4x, nilai a, b, dan c-nya berapa ya teman-teman? Coba kita cari tahu ya. Nilai a adalah koefisien dari x kuadrat. Berarti nilai a-nya adalah 1. Kemudian nilai b-nya berapa? Nilai b adalah koefisien dari x. Maka nilai b-nya adalah negatif 4 dan nilai c-nya adalah 0 ya. Oke, selanjutnya kalau kita sudah dapatkan nilai A, B, dan C-nya, tinggal kita substitusikan. Jadi YP-nya adalah, ini YP ya, YP sama dengan min B, B-nya adalah negatif 4. Berarti negatif 4 dikuadratkan, kemudian dikurangi 4, dikalikan dengan A, A-nya adalah 1, dikalikan C, C-nya adalah 0. Kemudian penyebutnya adalah 4 dikalikan dengan A. A-nya adalah 1. Sehingga nilai YP-nya berapa nih teman-teman? Ini YP ya. Sama dengan min negatif 4 dikuadratkan adalah 16. 16 dikurangi 4 dikali 1 dikali 0 adalah 0. Berarti tetap 16 ya. Ini 16 nih. 16. Penyebutnya adalah 4 dikali 1. Berarti 4. Jadi nilai YP-nya adalah negatif 16 per 4. Berapa hasilnya? Negatif 4. Nah, ini kakak beri kotak ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan nih, bahwa nilai optimum dari f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 4x adalah negatif 4. Gitu ya teman-teman? Nah, di sini nilai optimumnya adalah negatif 4. Tapi nilai optimum itu bisa nilai maksimum atau bisa nilai minimum. Nah, negatif 4 ini merupakan nilai maksimum atau merupakan nilai minimum ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengetahuinya, sini kakak beri batas dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk mengetahuinya, di sini kita perhatikan lagi nih fungsi kuadratnya, yaitu f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 4x. Nah, jadi untuk mengetahui apakah nilai optimum ini merupakan nilai maksimum atau minimum, sekarang kita perhatikan nih, fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya grafiknya. Coba kita perhatikan, kita bisa menentukannya dengan melihat nilai A-nya nih. Tadi kita sudah ketahui bahwa nilai A-nya adalah 1. Artinya nilai A-nya lebih dari 0. Wah, kalau A-nya lebih dari 0, maka akan terbentuk kurva parabola yang terbuka ke atas. Nah, pada kurva parabola yang terbuka ke atas, titik puncaknya berada di titik terendah. Sehingga nilai YP sama dengan negatif 4 ini, kakak tuliskan ya, YP sama dengan negatif 4 ini merupakan nilai minimum. Kakak tuliskan ya, merupakan nilai minimum. Dari fungsi kuadratnya apa teman-teman? Dari f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 4x. Gitu ya teman-teman? Ternyata mudah banget kan? Teman-teman, di video kali ini kita sudah mempelajari tentang nilai optimum dari suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, tadi kita sudah tahu ya, bahwa nilai Y puncak dari suatu grafik fungsi kuadrat ternyata bisa kita sebut juga sebagai nilai optimum dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, tadi kita juga sudah tahu nih, bahwa nilai Y puncak atau nilai optimum dari suatu fungsi kuadrat bisa maksimum atau bisa minimum juga, tergantung dari bentuk grafiknya, apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kemudian, nilai Y puncak atau nilai optimum dari suatu fungsi kuadrat dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus Y puncak, yaitu min D per 4A. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, setelah video ini jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa!